Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Amal Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok satu yang mendapatkan media pembelajaran mengenai Moodle. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui, Moodle itu seperti kita mau tempat untuk kita membuat suatu website. Bayangkan saja, teman-teman seperti website Unisula kayak gitu. Jadi model nantinya itu suatu platform yang digunakan untuk membuat website dan ini websitenya itu gratis. Jadi nggak perlu bayar domain atau beli hosting sendiri, tapi di sini itu semuanya gratis. Nah, tujuannya apa kalau pakai model ini? Nantinya, sistem pembelajarannya itu bisa lebih terorganisir, bisa lebih termanajemen, baik itu gurunya, contoh gurunya nanti mau ngasih materi atau ngasih tugas atau ngasih kuis, nanti bisa lewat website yang dibuat di model ini. Juga lebih bagus buat para siswanya. Artinya nanti pembelajaran baik itu materinya atau nanti soal-soalnya atau tugas-tugasnya nanti bisa tertata, terorganisir jadi satu di website yang dibuat di model ini. Oke, langsung aja. Ini yang pertama, kalau mau buat, kita mau buat, apa namanya, namanya dulu. Yang pertama kita buka yang ini, diklik aja di search bar-nya di browser kalian masing-masing, https://www.gnomio.com. Nanti kalau udah diklik, nanti munculnya kayak gini, create your site. Nanti ini site name-nya itu dikasih nama, apa namanya, terserah kalian. Misalkan nama sekolah atau nama gurunya atau nama mata pelajarannya. Nah, ini saya kasih contoh punya kelompok kami itu praktikum IPA 5A kelompok satu. Dan nanti emailnya itu diisi email kalian yang mau dipakai, misalnya email sekolah atau email pribadi. Nah, untuk bahasanya nanti ini aja nggak usah dirubah, bahasa Inggris aja karena di dalam situ tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Setelah itu nanti ini dicentang, I have read and agree. Terus habis itu create site. Nah, nanti kalau sudah, ditunggu dulu sampai mendapat email konfirmasi dari Gnomio ini. Nah, contohnya seperti ini kalau teman-teman nanti sudah dapat emailnya. Nah, ini tadi kan saya buat site-nya alamatnya ini. Nah, nanti kalian dapat username dan password. Ini jangan sampai hilang. Nanti loginnya alamat web yang sudah kalian buat nanti pakai username ini dan password ini. Kalau udah kita langsung coba klik aja. Nah, nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, ini kan belum login, masih di tampilan awal. Kita login dulu. Nah, setelah itu masukin username yang sudah dikirim lewat email tadi. Tadi username-nya kan admin. Nah, ketik username-nya admin. Terus passwordnya itu kita copy aja dari yang tadi. Terus login. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini kalian nanti loginnya itu sebagai admin, bukan sebagai murid. Nah, kalau misalnya mau ganti tampilannya, mau ganti namanya, atau mau ganti logonya ini, tinggal klik ini, yang kanan ini, terus masuk ke profile. Nah, selanjutnya itu tinggal kalian klik edit profilnya ini. Kayak gitu. Terus kalau site home, tadi kan dashboard.
Kalau side home itu nanti memunculkan kelas atau bab mapel yang mau kalian buat. Contohnya ini kami membuat contoh sebagai 4. Kita materi utamanya kan IPA, sifat-sifat benda. Yang lainnya itu contohnya aja. Dan matematika, pembagian, perkalian. Nah, terus kalau mau ngatur-ngaturnya lagi, itu masuknya ke ini, site administration. Nah, yang pertama kan kita mau membuat kelas atau babnya. Nah, setelah tadi klik site administration, selanjutnya klik yang ini, courses. Nah, terus klik yang ini, manage course and categories. Ini diklik. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa buat misal kelas-kelas atau materi-materi atau bab-babnya, nanti terserah kalian. Ini caranya ini buat klik new category. Terus ini yang parent kategorinya itu kalian isi top aja. Nah, terus kategori name-nya ini baru diisi apa misal pelajarannya IPS atau apa atau bab apa. Itu tergantung kalian masing-masing mau diisi apa. Nah, kalau udah nanti diklik create kategori. Nah, nanti kalau sudah, nanti jadinya di yang paling atas ini sama yang bawah ini. Ini saya ambil contoh pembelajaran kelas 2 sama ice breaking. Nah, kalau mau bikin yang bawahnya ini, yang IPA kelas 2 sama matematika kelas 2, tinggal klik yang ini, pengaturannya ini, klik, kemudian create new subkategori. Nanti isinya sama seperti yang tadi, tinggal memasuk-masukkan. Nanti jadinya bisa kayak gini. Ini contohnya ice breaking. Kita bikin create new subkategori. Contohnya kita isi aja kategori name-nya isi games. Terus create kategori. Nah, nanti dia akan muncul di bawahnya ice breaking tadi. Seperti itu. Terus selanjutnya kita pokoknya membuat kelas atau subbab seperlunya. Seperlunya saja disesuaikan dengan keinginan guru masing-masing. Selanjutnya kita kembali ke site administration lagi. Nah, tadi kan udah membuat kelas-kelasnya kan di courses ini kan. Nah, selanjutnya kita masukin muridnya, usernya. Klik user. Nah, terus add new user. Nah, ini kalau kalian masukinnya manual satu-satu. Ini yang atas nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang harus diisi itu yang ada ini, yang merah-merahnya ini. First name, nama. Misalkan diisi siapa? Diisi siapa ya? Mbak Erista misalnya. Erista. Terus surname. Surname-nya ini bisa diisi terserah, misalkan nama kelas. PGSD 5A. Terus nanti emailnya apa. Kalau sudah, nanti tinggal klik nih, create user. Itu kalau kalian masukinnya satu-satu. Kalau masukinnya satu-satu. Nah, kalau kalian mau masukin banyak, misalnya satu kelas kayak gitu, nah kalian klik user, terus tadi kan milihnya ini, add new user.
Kalau banyak, pilihnya yang ini, upload user. Nah, upload user udah. Nah, ini kan ini ada keterangannya, pakainya harus CSV. Nah, ini jadi kalian buat dulu di Excel kan, ada first name, last name, username, password, sama email. First name-nya itu diisi nama lengkap aja. Ini nama lengkap dalam satu kelompok kami. Ada Mbak Rista, Mbak Bila, Mbak Winda, saya, Mbak Rahma Rizky, dan Mbak Mai. Nanti last name-nya diisi nama kelas. Username-nya ini terserah diisi angka berapapun terserah. Nanti ini gunanya yang buat login. Password-nya juga sama. Ini nanti dibuat login. Terus emailnya jangan lupa dimasukkan. Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ini. Kalau sudah, nanti nyimpannya itu dalam bentuk tadi, format yang CSV. Nah ini, formatnya CSV. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, nanti sudah keluar filenya di sini. Nah, terus yang CSV delimiter ini, nanti kalian coba-coba aja. Kemarin waktu saya coba juga awalnya nggak bisa, tapi pakai ganti yang lainnya bisa. Nanti coba koma dulu ini, terus upload user. Kalau nggak bisa, nanti coba yang titik koma. Kalau nggak bisa, baru dicoba yang titik 2. Kayak gitu. Nanti kalau sudah, nanti akan muncul selanjutnya data-data yang tadi. Nah, dan itu belum selesai. Nanti selanjutnya setelah itu masuk ke site home. Nah, kemudian masuk ke kelas yang mau ditambahkan muridnya tadi. Atau misalkan ada suatu materi, pengen masukin muridnya, siswanya biar bisa ikut kelas kan. Nah, ini contohnya yang punya saya, yang IPA sifat-sifat benda. Ini diklik aja. Ini kan kelas yang mau dipelajari. Nah, kalian scroll ke bawah. Terus edit setting. Maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi melanjutkan yang tadi, yaitu memasukkan siswanya ke dalam kelas atau materi yang ingin dipelajari. Nah, jadi setelah masuk ke kelasnya atau materinya, ini materinya IPA sifat-sifat benda. Lalu klik ini, pengaturan, terus more. Nah, kalau udah, klik user, terus enroll user. Kalau sudah, diklik ini, enroll user. Pilih yang enroll method. Nah, kalau sudah, ini tinggal memasukkan, klik yang ini, yang ada gambar orangnya ini, enroll users. Nah, nantinya yang tadi data yang sudah kita masukkan di file Excel tadi, filenya nanti masuknya ke sini. Nah, kita tinggal pilih misal siapa aja, nanti di search aja. Misalkan yang mau dimasukin kelas, tadi kan ada kelasnya juga kan, PGSD 5A. Oh, yang kelas PGSD 5A saja, nanti di search bar. Nanti kalau sudah ketemu di sini, nanti tinggal memasukkannya di sini. Nanti kalau sudah, nanti sudah
tersimpan secara otomatis. Jadi nanti yang ikut kelas IPA sifat-sifat benda itu siswanya cuman yang ada di sini, bukan yang ada di sini semua. Sudah selesai ini memasukkan siswanya. Yang selanjutnya kita kembali ke tadi, kelas IPA sifat-sifat benda. Nah ini kita bisa menambahkan subbab-subbab atau KD-nya atau urutan pembelajarannya di sininya. Nah ini, contohnya yang pertama, kami menambahkan menyanyikan lagu wajib dan daerah. Nah ini untuk mengeditnya, caranya kita turn editing on dulu. Nah, kan sudah on ini, udah ada tanda-tandanya semua. Nah, lalu kita bisa bikin seberapa banyak kita mau bikin subbabnya atau langkah-langkah pembelajarannya. Contohnya di sini saya bikin ini menyanyi dulu lagu wajib dan lagu daerah. Kemudian baru memasuki ke materi. Kemudian ada video materinya. Kemudian ada penugasannya. Dan yang terakhir itu baru ada diskusi dan tanya jawab. Nanti kalau mau menambahkan atau mau buat baru, klik aja ini add topic. Nah, topik kan munculnya topik 6. Ini tinggal klik pensilnya, terus nanti diganti. Misalkan game penutup. Game penutup, terus kemudian kalau sudah di enter. Nah, kemudian yang bawahnya ini itu memasukkan materi atau kuis atau apa, tergantung dari langkah-langkah atau materinya. Contohnya ini menyanyikan lagu wajib dan daerah. Ini saya masukkan link. Caranya ini, add activity or research. Kita klik. Nah, karena saya mengambilnya dari YouTube, YouTube kan pakai link. Jadi pilihnya yang ini, URL. Nah, terus nanti kasih judul misalkan menyanyi lagu apa gitu. Terus nanti kalian kopikan link yang dari YouTube-nya di sini. Nah, kalau sudah, nanti diklik save and return to course. Itu kalau yang ngambilnya itu dari YouTube, dari link. Nanti pakainya yang URL. Nah, kalau ambilnya yang ini, contohnya yang materinya itu dari file Word atau dari PPT atau dari Excel, nanti kita sama add an activity, tapi nanti kita pilihnya yang file buat upload filenya itu. Sama ini diisi nama, pokoknya yang ada tanda pentung merahnya ini harus diisi. Nah, diisi aja misalkan materi apa gitu. Dan nanti filenya diuploadnya di sini. Klik add. Nah, terus nanti tinggal pilih file yang ada di komputer atau laptop kalian yang mau kalian unggah untuk dibaca atau dipahami oleh para siswanya untuk dibahas dalam pembelajaran itu. Kalau udah nanti di-upload this file. Kalau sudah, nanti baru di save and return to course. Terus ini sama URL link kayak tadi. Jadi kelompok kami membuat video mengenai materi IPA sifat-sifat benda. Nah, itu sudah di-upload di YouTube. Jadi tinggal dimasukkan link YouTube-nya ke sini. Selanjutnya tugas. Nah, ini tugas hampir mirip. Yang pertama itu kayak kita mau upload di SIM. Yang tugas 1. Nah, itu kita pakainya yang ini, yang assignment. Itu buat upload tugas, upload misalkan
makalah atau PPT atau apa ke gurunya, itu nanti pilihnya yang assignment itu. Kalau yang bawahnya, yang tugas 2, ini bentuknya soal-soal atau kuis. Soal-soal atau kuis, jadi kita tambahinnya pakai yang kuis ini. Nah, nanti di kuisnya ini sendiri, namain aja. Misalkan, tadi kan tugas 2, tugas 3. Namain aja tugas 3, terus klik save and return to course. Nah, untuk yang kuis ini, setelah jadi judulnya, baru kalian edit kuisnya. Klik edit setting. Oh, maaf. Setelah jadi link untuk kuisnya, diklik dulu. Ya. Setelah itu baru kita buat kuisnya. Kita buat kuisnya kayak pertanyaan soal-soal gitu. Klik ini, edit quiz. Nah, untuk mulainya ini kita klik add a new question. Nah, terus kemudian kita pilih mau bikin soal yang bentuk apa atau kuis yang bentuk apa. Kalau multiple choice berarti ABC. Ini benar atau salah. Yang ini kayak mencocokkan gitu. Kalau yang ini buat uraian bisa, buat isian singkat juga bisa. Kalau yang isai itu yang apa? Lebih ke kayak ngumpulin gitu juga. Yang lainnya buat menghitung-hitung. Kita coba yang ABC dulu, multiple choice. Klik add. Nah, ini yang apa namanya? Question name ini diisi nomor aja, salah satu. Terus question text itu isinya pertanyaannya. Jadi nomor 1 di pilihan ganda kan mau bikin soal apa? Contohnya, materi saya kan tentang IPA sifat-sifat benda. Nah, contohnya kita bikin aja soal tentang IPA sifat-sifat benda. Contoh ya. Minuman teh termasuk benda bersifat. Nah, ini kalau misal mau nambahin gambar juga bisa. Tinggal klik ini. Nah, terus browse. Nah, kalian tinggal pilih file yang ada di laptop kalian atau HP kalian, komputer kalian yang ada gambarnya. Nanti kalau sudah, upload di file. Jadi nanti bisa tampil soal yang ada gambarnya. Ini kita coba yang nggak usah pakai gambar dulu. Kalau udah, ini juga diisi sama aja kayak nomornya tadi kan nomor 1. Jadi nomor 1 juga. Terus yang general feedback ini nggak harus diisi, tapi kalau mau diisi nggak apa-apa. Ini bisa diisi dengan penjelasan materi terkait pertanyaan tersebut. Terus yang nih, choice 1, pilihan 1. Kalian bisa isi misalkan padat. Terus pilihan kedua misalkan cair. Pilihan ketiga misalkan udara, misalkan saja. Ini nggak harus sampai habis, seperlunya aja. Misalkan 3 pilihan ganda, isi 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Nah, nanti jawaban yang betul, tadi pertanyaannya kan, minuman teh termasuk benda yang bersifat cair. Jawabannya kan cair. Nah, yang cair ini kalian isi 100%. Kalau yang lainnya, kalau misal yang salah nggak diisi 0 nggak apa-apa. Kalau mau diisi misal 10% atau berapa juga nggak apa-apa. Terus setelahnya kita klik save change. Nah,
Nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk lihat hasilnya gimana? Kita klik preview. Nah, nanti soalnya jadinya akan seperti ini tadi soal yang telah kita buat. Minuman teh termasuk benda bersifat A. Padat, B. Cair, C. Udara. Kayak gitu. Untuk ini itu nilainya. Jadi nilainya kita bisa buat edit misalkan satu nomor nilainya itu mau ABC-nya nilaikan 5 misal. Atau mau nilainya 10. Kalau sudah nanti di enter. Nah nanti totalnya misal mau buat 10 soal, nanti totalnya dimasukkan di sini. Misalkan 10 soal, masing-masing soal itu nilainya 10. Jadi kan ada 100. Nah, kalau sudah di save. Seperti itu. Nah, kita kembali ke tugas tadi. Nah, tadi kan sudah ada ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 yang baru aja kita buat. Ini kalau mau lihat, kita klik dulu. Nah, setelah itu kita preview. Kalau previewnya di sini, di tugas 3 di depan, bukan yang di edit quiz, itu bisa melihat keseluruhan soal yang ada di tugas 3 tersebut. Nah, kayak gini. Ini ada navigasinya juga. Kita kembali sebentar. Ini soal dari tugas 2 yang telah kelompok kami buat. Jadi ada 15 soal. Ini ada soal pilihan ganda. Di nomor 2 ini ada soal pilihan ganda yang ada gambarnya, gambar minyak. Di nomor 3 ini soal benar atau salah. Soal benar atau salah nomor 3. Nomor 4 soalnya memilih salah satu. Memilih salah satu. Nomor 5 soalnya jawaban singkat. Ini nomor 6 ini pilihan ganda yang ada gambarnya, gambar susu. Nomor 7 pilihan ganda, ini 7 sampai 10 pilihan ganda semua. Dan nomor 11 ini uraian atau isian singkat. Terus dan selanjutnya sampai nomor 15 itu adalah soal sama isian-isian. Seperti itu. Sekarang kita coba klik video materi yang telah tadi dibuat. Kita coba klik dari atas dulu. Contohnya, nyanyikan lagu wajib dan daerah. Ini tadi kan dimasukkan, pilih yang URL, kan? Dimasukkan link YouTube. Kita coba klik. Sekarang gak usah takut menyikat gigi, kan pakai Pure Kids Toothpaste. Pure Kids memilih formulasi mengandung fluoride dengan rasa stroberi. Nah, jadi nantinya siswanya itu akan diarahkan ke link YouTube-nya langsung di Garuda Pancasilanya ini. Yang kedua pun sama, asal sayangi.
Kalau yang materi sifat benda, itu nantinya otomatis akan terdownload. Ini nanti juga sama, isinya langsung ke YouTube. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti akan muncul seperti tadi di preview tadi. Nah, ini diskusi. Diskusi itu cara membuatnya, kita klik add an activity or research, terus pilih forum. Untuk diskusi kita pilih forum. Nah, nanti kita bisa melakukan tanya jawab diskusi seperti di kolom komentar SIM. Nanti seperti itu. Saya kira itu dulu yang dapat kami dari kelompok 1 sampaikan. Memang kalau Moodle ini kalau hanya melihat saja tanpa mempraktekkan langsung itu pasti terawang-awang, kurang bisa sampai atau memahami. Harus praktek langsung, tapi minimal kami harap dari kelompok 1 teman-teman bisa punya gambaran, oh ternyata Moodle itu bisa dibuat begini, bisa dibuat begini, dan selanjutnya teman-teman bisa praktekkan sendiri lewat Moodle-nya masing-masing. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.